Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di Gunung Sinai, Allah bukan hanya menyatakan kemuliaannya, Ia juga menyatakan kehendak-Nya. 10 firman bukan sekedar aturan moral, melainkan fondasi relasi perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Penting untuk diingat, hukum diberikan setelah penebusan, bukan sebelumnya. Allah menebus lebih dahulu, lalu mengajar bagaimana hidup sebagai umat-Nya. Firman pertama dimulai dengan identitas Allah sebagai penebus. Hukum bukan alat untuk memperoleh keselamatan, melainkan respon terhadap keselamatan. Ketaatan lahir dari syukur atas anugerah. Firman pertama hingga keempat berbicara tentang tidak ada Allah lain, tidak membuat patung, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menguduskan hari Sabat. Semua ini menegaskan satu kebenaran, Allah harus menjadi pusat hidup umat-Nya. Ibadah yang benar dimulai dari penyembahan yang eksklusif. Firman kelima hingga ke-10 berbicara tentang menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak mengingini. Hidup kudus tidak hanya soal ibadah, tetapi juga soal kasih dan keadilan dalam relasi. Iman yang sejati selalu berdampak pada cara kita memperlakukan orang lain. Ketika Allah berbicara, umat gemetar dan berdiri jauh. Mereka menyadari kekudusan Allah. Rasa takut ini bukan untuk menjauhkan, melainkan untuk menanamkan hormat yang benar. Takut akan Tuhan adalah awal hikmat. 10 firman berfungsi sebagai cermin yang menunjukkan dosa, penuntun hidup dalam kebenaran, pelindung dari kehancuran moral. Namun hukum juga menunjukkan keterbatasan manusia. Kita tidak mampu mentaati dengan sempurna. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk mengenapinya." Kristus mengenapi hukum Taurat dalam 2 cara. Ia mentaati dengan sempurna, Ia menanggung hukuman atas pelanggaran kita. Dalam Kristus, hukum bukan lagi beban penghukuman, melainkan jalan hidup yang ditulis di dalam hati oleh Roh Kudus. Renungan ini mengajarkan bahwa hukum Allah lahir dari relasi anugerah. Kasih kepada Allah mendasari ketaatan. Hidup kudus mencakup relasi vertikal dan horizontal. Hukum menuntun sekaligus menyadarkan akan kebutuhan akan Kristus. Roh Kudus memampukan ketaatan yang sejati. Jika hari ini saudara merasa gagal mentaati hukum Tuhan, datanglah kepada Kristus. Di dalam Dia ada pengampunan dan kuasa untuk hidup baru. 10 firman bukan rantai perbudakan, melainkan pagar kasih yang menjaga umat Allah. Penebusan membawa kita kepada perjanjian, dan perjanjian membawa kita kepada hidup yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus dan penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menebus kami dan mengajar kami hidup menurut kehendak-Mu. Ampuni pelanggaran kami, dan tuliskan hukum-Mu di dalam hati kami. Kami bersandar pada Yesus Kristus, yang telah menggenapi hukum dan memberi kami hidup yang baru. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.